Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astrianti, NIM 2019-10182, kelas E Manajemen Bank Syariah dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Irfai Sohilau, Eskom MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Bank Syariah. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Tantangan Perbankan Syariah dalam Era COVID-19. Baik, langsung saja. Jadi materi yang pertama yaitu Tantangan Perbankan Syariah dalam Era COVID-19, di mana perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah COVID-19. Tantangan yang dihadapinya pun tidaklah ringan dan mudah. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan itu adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang mapan atau established, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat, dan terpercaya. Apabila diklasifikasikannya, berbagai tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam atau internal, dan ada yang dari luar atau eksternal. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari diri bank syariah sendiri. Tantangan bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF. Selanjutnya materi yang kedua yaitu strategi perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19, di mana beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona atau COVID-19, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, agar sektor perbankan syariah dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan syariah harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, tetapi beroperasi dengan sistem bagi hasil dan margin. Dalam bank syariah diterapkan bagi hasil sesuai kesepakatan porsi di awal akad dan akan dijalankan hingga akhir perjanjian. Besar laba di bank syariah bergantung pada keuntungan yang didapat dari pihak bank. Rasionya akan meningkat seiring peningkatan keuntungan bank syariah tersebut. Selanjutnya, adapun 7 strategi bank syariah yang dapat dilakukan di tengah pandemi, yaitu yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat, yaitu di mana bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas, sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu, bank mengetahui posisi Strength Weakness Opportunity Street atau SWOT untuk dapat membantu revisi rencana bisnis bank atau RBB dengan memperhatikan kondisi karena corona. Selanjutnya yang kedua yaitu bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Nah, di mana bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona. Nah, adapun menurut riset Decode AFC 2020, sektor usaha atau potential winner tersebut adalah sektor agribisnis, telekomunikasi, retail, e-commerce, farmasi, produk pembersih, dan alat kesehatan. Dan untuk sektor-sektor yang terkapar merugi ataupun sektor-sektor yang terpuruk sehingga tidak mempunyai prospek sama sekali untuk bangkit, maka sebaiknya tidak menjadi pilihan bank atas pembiayaan kreditnya terlebih dahulu. Nah, harapannya bank tidak lagi bekerja dengan membawa beban kredit macet atau ekspansi kredit barunya. Selanjutnya yang ketiga yaitu digital banking. Nah, layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun,
tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur manusia sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh digital banking. Contohnya, misalnya ketika nasabah bank yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19, maka ia akan mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasar bank. Bank memiliki Relationship Manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Peran RM ini akan mendampingi sekaligus sebagai konsultan apabila nasabah mengalami masalah dalam operasional bisnisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas bank. Nah, di mana corona menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan, bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, namun bank juga harus memikirkan untuk dapat membantu nasabah melalui penjualan produknya. Seperti diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing maupun social distancing yang mempengaruhi penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Selanjutnya yang kelima yaitu pergunakan tool Zoom untuk on the spot atau OTS. Nah, ketika pemerintah mengharuskan social distancing atau physical distancing, maka harapannya respon bank ialah dengan memberlakukan verifikasi jaminan kredit di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Nah, selanjutnya yang keenam adalah pendampingan dan konsultasi bisnis. Nah, di mana nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu akibat COVID-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis oleh staf bank, yaitu Relationship Manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, peran RM ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh yaitu program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR melalui pendidikan dan pelatihan online bagi pelaku UMKM. Nah, di mana bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online, bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas diri dan usahanya di tengah imbauan pemerintah untuk pembatasan fisik yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19. Alhasil, Bank Syariah harus segera beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona dengan menerapkan strategi baru dan kembali pada jalur kinerja yang good performance. Harapannya, fungsi intermediary bank berjalan smooth dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di era non-normal. Materi selanjutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap perbankan syariah. Nah, dampak lokal dari penyebaran COVID-19 di Indonesia, dampak ini pada awalnya sempat dipandang sebelah mata. Namun, melihat perkembangan yang terjadi pada beberapa hari terakhir dengan banyaknya kasus infeksi COVID-19 di Indonesia, tampaknya dampak lokal dari penyebaran COVID-19 justru akan jauh lebih besar. Tak heran, sejumlah organisasi kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup serius pada sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak dari wabah COVID-19 ini yaitu hilangnya pendapatan karena tidak adanya penjualan, tetapi harus tetap melakukan pengeluaran, ditambah dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian sehingga terpaksa melakukan PHK kepada karyawannya karena perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawannya.
Beberapa cara yang diberikan oleh perbankan syariah di antaranya yaitu memberikan kelonggaran untuk melakukan working from home kepada para karyawannya dan menggunakan layanan digital sebagai solusi pembatasan aktivitas sosial sehingga para nasabah dapat melakukan transaksi di mana saja dengan cara daring dan mengurangi kontak dengan orang lain. Selanjutnya, ada pun 3 dampak COVID-19 terhadap perbankan syariah. Yang pertama, dampak COVID-19 pada kinerja bank syariah berdasarkan Trustworthy Funds atau DPK. Pandemi COVID-19 terlihat mempengaruhi kinerja bank secara umum, tak terkecuali bank syariah. Dilihat dari perkembangan jumlah DPK pada berupa data rata-rata jumlah DPK pada periode Januari hingga Juli 2020 dari Bank Umum Syariah di Indonesia, terlihat secara keseluruhan pertumbuhan jumlah DPK cenderung fluktuatif. Pada periode Januari sampai Maret menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada Januari sampai Februari, selisih rata-rata jumlah DPK mencapai 2.631.057 miliar rupiah atau meningkat 18,45%. Berbeda dengan periode Februari sampai Maret yang justru menurun hingga 14,84% atau setara dengan 2.506.791 miliar rupiah. Bulan Maret adalah saat di mana pemerintah mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia, sehingga menunjukkan bahwa kondisi pandemi ini rupanya mempengaruhi DPK pada bank syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu dampak COVID-19 pada kinerja bank syariah berdasarkan Debt Equity Financing atau pembiayaan. Nah, di mana bahwa kondisi pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi equity financing secara signifikan. Pada periode Januari sampai Februari, gambar menunjukkan peningkatan sebanyak 649.590 miliar rupiah atau meningkat 8,89% lebih banyak. Periode Februari sampai Maret mengalami peningkatan 280.947 miliar rupiah atau setara dengan 3,53%. Seperti yang diketahui pada bulan Maret, pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19. Selama bulan Maret, banyak daerah yang menerapkan kebijakan PSBB dan mengakibatkan aktivitas ekonomi ikut berdampak, namun terus menunjukkan peningkatan stabil dan tidak mengalami penurunan. Berbeda dengan equity financing, pandemi COVID-19 terlihat mempengaruhi kinerja perbankan syariah pada debt financing. Selanjutnya yang ketiga, dampak COVID-19 pada kinerja bank syariah berdasarkan lease financing. Nah, di mana menurunnya kinerja lease financing diduga pada masa pandemi juga mempengaruhi usaha nasabah. Tidak adanya penambahan jumlah pembiayaan sewa juga diduga memiliki prosedur yang cukup rumit dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Kinerja bank syariah mengalami fluktuasi pada sisi DPK dan debt financing. Pada sektor pembiayaan mengalami penurunan yang cukup konstan pada masa pandemi, sedangkan pada sisi equity financing mengalami pertumbuhan yang signifikan dan stabil. Hal ini semakin memperkuat teori bahwa sistem bagi hasil yang digunakan pada produk bank syariah equity financing mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi domestik dan internasional. Materi selanjutnya yaitu kekuatan perbankan syariah di masa krisis pandemi COVID-19. Nah, waktu terus berputar dan masa krisis ekonomi akan terus berulang dengan berbagai penyebab yang mungkin berbeda dan memerlukan penyelesaian masalah yang berbeda. Di Indonesia setidaknya pernah 3 kali mengalami krisis, yaitu pada tahun 1998, 2008, dan terakhir pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Tidak ada yang mengharapkan krisis ekonomi dimanapun dan kapanpun. Namun, di sisi lain, perbankan syariah kembali membuktikan bahwa sistem yang digunakan benar-benar tahan terhadap krisis. Bukan sekadar teori dan kebetulan karena sudah terbukti 3 kali melalui krisis ekonomi
dan kekuatan perbankan syariah sangat kuat untuk mengalahkan perbankan konvensional. Kondisi yang sangat fluktuatif akibat COVID-19 saat ini tidak menjadikan perbankan syariah mengalami keterpurukan. Namun sebaliknya, perbankan syariah masih terus menunjukkan kinerja positif yang tergambarkan dengan pertumbuhan perbankan syariah nasional. Dalam mengatasi situasi yang sangat tidak kondusif dan pandemi yang mencengkramkan, pastinya pemerintah memiliki strategi dan kebijakan. Perbankan menjadi ujung tombak dalam mengendalikan keuangan global. Perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi rakyat. Tetapi sangat disayangkan di masa pandemi COVID-19 ini, industri perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi, inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat, serta menggunakan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi kondisi keterpurukan yang membuat kondisi perekonomian tak menentu. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi, mengingat tidak ada yang mengetahui kapan COVID-19 akan berakhir. Nah, demikianlah, itulah tadi hasil presentasi yang saya bawakan. Kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.